Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda wa syukra lillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah la hawlun wa la quwwatun illa billah. Qala ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hadratil ulama'il kiram wal asatidatil qurama wal aba'il muhtaramin wal ummahatil muhtaramat. Ayyuhal hadirun al kiram, afwan jazila lam nabkur wahidan ba'da wahidin huduruhum aula min dzikrihim. Hadirin rahimakumullah. Al-Fakir, maaf yang seluas-luasnya tidak menyebutkan satu persatu di antara jamaah hadir. Pertama, untuk menghemat waktu karena banyaknya ya pejabat aparat, juga banyaknya kiai, ulama dan atasin. Saya pernah mendapatkan nasihat dari Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Maghfurah Syekh Haji Muhammad Syafi'i Az-Zambi, orang yang alim. Kata beliau, bila banyaknya yang perlu disebutkan untuk menghemat aku cukup dah, kata beliau, uduruhum aula min dzikrihim, kedatangan mereka sudah lebih utama ketimbang disebutkan satu persatu. Jadi maaf ya, camat aparat dan kiai. Tadi kita
sudah mengikuti itu muhasabah atau istighosah ya, sekitar setengah jam lamanya. Istighosah dari asal kata mushtaq dari fiil istaghosa yastaghisu istighosatan, ikut wazan istafala yastafilu isti'ala. Itu wazan punya faedah di tolab, artinya minta bantuan, minta pertolongan kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya waktu masih berada numpang tidur di Tebu Ireng, sudah terbiasa setiap malam Jumat ba'da maghrib istighosah dipimpin oleh yang punya gelar Singa Islam Kota Jombang dan sekitarnya, Haji Syamsuri Badawi, murid daripada Mbah Kholik. Istighosah beliau pun nggak lama, hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Kita tiba setengah jam ya. Itu udah kelihatan iya. Kelihatan sampai serak. Minum air aqua, bukan air jahe yang anget-anget. 2 jam pada maghrib rapi-rapi sampai jam 9 malam baru isya. Yang beliau gunakan hizib Sayyidina Ali. Maka beliau punya gelar adalah Singa Islam Kota Jombang, itu ke Samsuri. Orang digertak beliau sama aja itu melihat singa di hadapan beliau. Hadirin rahimakumullah. Ya karena pun kita banyak punya yang urusan ya. Tadi setengah jam jadi singkat saja. Yang semesti itu dibacanya addal kalam, addal akwal, sekurangnya arba'in marratan kita baca di sekian puluh. Termasuk ya hayyu ya qayyum. Itu dalam kitab Syarah Fathul Mu'in yang qalibin yang dalam Syekh Muhammad Abu Bakar bin Utsman bin Muhammad Syafa ad-Dimyati. Beliau ulama hidup pada abad ke-13. Kata beliau tuh ada kama ya iya qayyum arba'ina marrah, sekurang-kurangnya dibaca 40. Zaman dulu ke Idris, Kiai Samsuri itu bisa 200 dibaca. Wajar sampai 2-3 jam. Ya. Nah, walaupun singkat, mudah-mudahan kita ini menjelang daripada akhir tahun, Allah pelihara kita punya kesehatan jasmani dan rohani. Yang penting mah badan kita sehat dulu. Masalah fulus duit nomor 1. Enak? Ya boleh ya. Yang penting mah sehat udah, masalah duit mah yang nomor 1. Hadirin rahimakumullah. 3 hari mendatang kita insya Allah memasuki tahun baru miladiyah Masehi 2025 Masehi. Insya Allah ya. Al-Fakir mengusulkan kita istighosah tidak hanya pada tahun miladiyah, pun kita kerjaan pada tahun hijriah. Hijriah kita bikin ya, miladiyah kita bikin cakep. Ini mungkin pertama nih ya, nanti berikutnya ya kita
bikin itu ya setahun 2 kali hijriah dan miladiah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau seorang pedagang, pengusaha itu menjelang tutup tahun, tutup buku, sudah mengadakan suatu perhitungan bainar ribhi wal khasir, antara untung dengan rugi. Udah bikin perhitungan dah. Bila selama setahun mereka mengalami keuntungan, termasuk dia usaha, pengusaha, pedagang yang berhasil. Bila mengalami sama saja atau rugi, termasuk pedagang pengusaha itu yang tidak berhasil. Nah, kita pun demikian nih. Ya. Selama 1 tahun 2024, kita apa termasuk orang yang beruntung atau yang rugi? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau selama setahun umpama lebih banyak ibadah kita ketimbang maksiat kita, lebih banyak pahala kita daripada dosa kita, lebih banyak kebaikan kita daripada keburukan, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau begitu. Sebaliknya bila kita hitung-hitung, ternyata dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Taat kita lebih sedikit daripada itu, maksiat kita lebih banyak dah ya. Kita punya keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Kita termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Wal iyadu billah. Nah, kita perlu kitanya muhasabah untuk mengoreksi diri, menilai diri kita ini dengan secara jujur, cara baik ya. Oh, saya ini umpama selama 1 tahun kalau ngaji malam itu Sabtu, lebih banyak alpanya daripada hadirnya. Saya datang per 3 bulan, ada tuh sebulan 4 kali pertemuan. Mungkin ada yang begitu. Ya, bukan zaman hadirnya. Kita termasuk orang-orang yang rugi, Nah, maka kesempatan yang Masya Allah berikan pada kita, sisa umur kita, nah kita gunakan untuk ibadah kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang Arab, al-umru kasalji. Umur itu laksana es. Es itu laku atau tidak laku, musim panas, musim hujan tetap habis. Sama umur tuh. Kita pakai untuk ibadah habis, kita pakai untuk ngocok kartu juga habis. Lebih cakep habis kita pakai untuk ibadah. Jangan sampai habis itu di kalangan kocok domino. Bukan saling untuk mampus tuh. Ada temannya koid lu, iya. Yang satu lagi hancur lu. Ada orang main kartu saling mendoakan, kita kawan-kawan sebelum kita main kartu kita baca Fatihah biar berkah, Pak Lobol umur berkah. Iya, enggak ada Fatihah, enggak ada. Beda istighosah ya, Fatihah, salawat. Sayang. Ya. Habis semacam es.
Es itu nilainya murah, tetapi bila dikemas menjadi es yang sesungguhnya, es green, wah, semula itu ukuran plastik itu sekilo timbang 5.000, dikemas kecil banget 50.000, 100.000 di mall. Kenapa? Udah dikemas, dijadikan, dimanfaatkan dengan sebaiknya. Demikiannya umur kita itu kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Nah sekarang bila kita udah meninggalkan alam yang fana, kita menuju alam beka, tanda tanya untuk diri kita. Asar apa yang sudah kita persiapkan? Bekal apa yang kita siapkan serta kita wafat untuk generasi yang akan datang? Hidup mesti punya peninggalan, punya asar, ya. Paling tidak kita punya keluarga dah. Keluarga jadikan aulad dan abrara, anak yang soleh dan solehah. Anak yang bisa nanti memberikan ya siraman rohani melalui masyarakat dengan ilmu keagamaannya. Jadi nikmal fata pemuda generasi yang bagus. Dalam wes matan alfiyah pada babul fa'il, Imam Ibnu Malik mengatakan, yang mungkin di antara Kiai Asatid yang pernah hafal alfiyah, al-fa'ilal ladzi kamatu ayata zaidun yon wajhu ni'mal fata. Artinya kita ini punya generasi nikmal fata, pemuda yang cakep, yang siap pakai untuk umat dan masyarakat. Muniran menerangi dengan ilmu agamanya kepada lingkungan, minimal kepada keluarga. Kita ini hidup mungkin dengan sisa sekian, ya. Kita perlu untuk nanti mempersiapkan generasi penerus kita. Jadi kita punya keluarga orang yang ahli agama. Kita wafat punya generasi yang siap pakai menempati kita punya kedudukan. Istilah dalam matan alfiyah Imam Ibnu Malik pada babul idofah. Babul idofah itu termasuk udah bait yang ke-700-an. Ya. Dulu saya pernah menghafal ya kepada Mbak Idris itu sampai beridofah ya. Itu beliau berangkat itu ke tanah suci ya, ke Mekah. Ya. Ini diantara jamaah ini kan ada yang mutakhalis alumni dari Tebu Ireng ya. Termasuk ya Bapak Camat alumni Tebu Ireng ya, Ustadz Dal Arifin, Ustadz Muhashim, anak saya Salahuddin ya, Haji Masud. Cuman mereka tidak mengalami menjumpai Mbak Hashim, Mbak Idris, karena beliau itu berangkat ke Mekah dan mati di Mekah itu pada tahun 72 ya. Pak Camat mengalami ya, mengalami tamat ya. Dan Arifin itu nggak ngalamin ya. Saya ngalamin waktu saya masuk tahun 68 sempat itu menghafal alfiyah itu balik kepada Mbah Idris Kamali. Di sana pada babul idhofah ya ada dikatakan wa ma yalil mudhafa yati khalafa anhu fil i'rabi idza ma uzifat. Artinya jumlah idhofiyah antara mudhof dan mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih ini dia baca majrur. Bila itu mudhofnya dihilangkan, mudhof ilaih menempati jabatan mudhof menjadi mansub. Ya. Artinya bila yang tua sudah padang nggak ada, yang muda menempati posisi yang tua.
Posnya apa? Tempat itu ya. Jadi perlu mempersiapkan itu generasi setelah kita. Termasuk ada kalimat Quran was'alil qaryata. Itu asalnya was'al ahlal qaryati. Mudhof ilaihnya itu dibuang, mudhofnya dibuang, mudhof ilaih menempat tempat mudhof. Jadi was'al qaryah ahlanya dibuang. Begitu kira-kira ya. Maaf bila ada kesalahan, saya dari makna alfiah, mungkin di antara mereka yang pada saat itu ada yang pernah ngapal alfiah. Ada yang ngapal nggak ya? Dimaksud yang ngapal nggak? Ada ya? Boro-boro, satu pun nggak apa. Jumlahnya dikit, banyak 1000. Dari qala Muhammadun ya. Terus sampai kail makiyah itu 1000 bait ya. Itu kalau orang yang cerdas itu dia itu 1 tahun selesai ya. Lirboyo pesantren Kediri itu target 3 tahun. Enggak apa 3 tahun belum lulus ya, belum lulus. Peloso yang jumlah santri sampai 15.000 orang 2 tahun targetnya, hafal 1000 bait. Enggak hafal belum lulus itu ya. Zaman itu Mbak Idris nggak demikian. Pokoknya kalau mau mengaji kitab Ibnu Aqil syaratnya mesti hafal alfiah. Nggak hafal belum boleh baca. Itu kira-kira begitu. Nah kita perlu itu mempersiapkan generasi. Apa kita iktibar kepada para ulama salafiyah terdahulu. Cakep apa ya? Wah saya mesti dapat meniru ulama dulu. Dia wafat itu punya asar, punya peninggalan yang sangat berguna ya, untuk agama ya. Bisa sedunia atau manfaatnya ya, semacam Imam Nawawi yang termasuk mujtahid fatwa yang hidup pada abad ke-7, lahir tahun 631, usia hanya 45 tahun. Tapi asarnya, peninggalannya luar biasa tuh. Usia 45 tahun itu karyanya, peninggalannya luar biasa. Termasuk karya yang terbesar kita pikir Al-Majmu'. Jumlah kitabnya ada 23 kitab fikih terbesar. Itu karya Imam umur 45 tahun, luar biasa. Dia ulama fikih plus juga ulama hadis. Mungkin kita nggak bisa dah tiru dia dah ya, nggak bisa. Ya. Tapi itu perlu juga saja suatu ibrah, suatu pelajaran. Jadi jangan sampai habis begitu saja. Ya. Atau ulama semacam pengarang Fathul Mubin Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dia punya peninggalannya ya, Fathul Mubin, kitab yang cukup muskil antara ataf dengan ataf alaih itu jauh sekali, masih ada kaitannya. Beliau adalah ulama yang abad ke-7 ya. ke-7. Lahir pada tahun 938, abad ke-10 ya, abad ke-10 ya, abad ke-10. Itu luar biasa ya. Al-Malibari aslinya orang Malabar, artinya orang India. Ternyata pun di India itu ada ulama hebat ya. Agak semuanya orang-orang kafir agama Hindu. Hebat gitu ya. Imam itu Zainuddin Al-Malibari. Orang itu Malabar, India. Makanya karena di India itu ada sungai yang suci, sungai Gangga. Pernah tuh mereka mengatakan orang Islam cukuplah hajinya itu ke India. Kami punya sumur yang suci, sungai Gangga.
Nah kalau kita haji ke India, kita belum lihat apa, bukan lihat pusar pada dongol. Pusar kan udah kayak Maraus, juga mau tabrak. Beda kita ke Mekah, lihat Biru Zam-Zam, Madinah, kita lihat Raudhah. Kalau ke India mah kita lihat pusar, lihat pusar. Itu ulama yang hebat ya. Nah untuk memperjelas itu kita fatumuin, kemudian ada syarahnya yang Qoribin, dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Usman bin Muhammad Syafra al-Dimyati yang hidup pada abad ke-13. Dia memperjelaskan itu ya daripada fatumuin. Maka dalam kitab itu syarah fatumuin kayak matadiyah hayya qayyum, kata beliau nih adnal kamal arba'ina, orang sekurang-kurangnya ya hayya qayyum dibaca 40 kali sekurang-kurangnya ya. Sebanyaknya ya silakan, masih pun terserah kita ya kita. Nah hadirin rahimakumullah, karena udah itu jam 6:04 ya, emang terbiasa ikut jam 6 ya. Kalau siangan saya tuh rendang keburu kering ya dan sebagainya. Kesian juga yang tadi kemudian sempat sarapan, termasuk al-fakir juga ya, dan sengaja antar makan di masjid lah ya. Nah jadi mudah-mudahan program semacam ini ada istighosah. Tidak hanya sampai di sini saja, kita berlanjut sampai nanti kita tutup usia. Nantinya merupakan anak cucu kita. Tidak hanya itu miladiah, hijriah pun kita bikin. Ya, biaya kan masing-masing. Ya. Al-ahyar, tempatan, dana ahyar, bisa banyak banget. Ahyar hampir 200 juta. Ya. Beliin daging cuma dapat berapa kebun ya. Besok pindah lagi pakaian ya. Kalau Ihsan tuh ada kacamata, udah mau dibongkar, belum seperti bongkar itu masjid apa ya? Nah, bila ada tutur kata yang salah, jelas lebih banyak salahnya daripada benarnya. Itulah memang ya kemampuan al-fakir. Ya. Nah, bila benar datanya dari Allah, bila salah al-fakir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.